semua, berjumpa lagi di channel Aki Teknisi IT. Kali ini kita melanjutkan pembahasan selanjutnya ya, mengenai laporan ya. Sekarang kita berlanjut di laporan penjualan ya. Buka program e-posnya dan login sebagai admin ya. Kemudian kita masuk ke menu laporan ya. Sebelum laporan kita proses data terlebih dahulu ya. Klik proses data dan proses bulanan dan tentukan di sini periode terakhirnya. Oke, kita proses. Oke, sudah. Selanjutnya masuk ke menu laporan dan di laporan penjualan. Nah, di laporan penjualan di sini disediakan berapa nih ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Disediakan 9 laporan, 9 jenis laporan dan ada grafik ya, 4 grafik. Pertama di pesanan penjualan ya. Ada laporan pesanan penjualan, laporan penjualan, ketiga laporan retur penjualan, 4 laporan penjualan per item, kemudian laporan retur jual per item, laporan penjualan per supplier, laporan penjualan per wilayah pelanggan, laporan komisi sales ya, komisi sales, laporan pembayaran dengan kartu bayar. Kita pertama coba kita buka di pesanan penjualan. Nah, dalam laporan pesanan penjualan disediakan 2 jenis laporan ya. Laporan pesanan jual rekap dan laporan pesanan jual detail. Kemudian di sebelah kiri ada filterisasi ya, ada periode, kemudian berdasarkan transaksi ya, berdasarkan nomor transaksi, berdasarkan pelanggan, kemudian berdasarkan sales, kemudian gudang ya, penjualan di gudang atau di utama kan gitu. Kemudian ada juga yang berdasarkan user ya, user yang melakukan transaksi penjualan. Kita coba di laporan pesanan jual rekap. Laporan pesanan jualan ini kan ini tidak ada sistem PO ya, sistem PO. Jadi sama seperti pesanan pembelian, pesanan itu dilakukan misalnya saat pelanggannya tidak ada di toko atau dia pesan duluan gitu kan, seperti itu pesanannya. Di sini saya coba contohkan, kita klik tambah ya untuk yang sistem pesanan. Salah. Kita masuk di menu pesanan penjualan ya. Jadi secara laporan biar muncul. Klik tambah. Kemudian misalnya kita transaksikan apa nih? Oh, ini adalah pesanan, kemudian pelanggannya siapa? Nah, karena ini pesanan otomatis kan pelanggannya harus spesifik. Jadi kita bisa bikin pelanggan terlebih dahulu ya. Daftar pelanggan di master, kemudian daftar pelanggan. Dia pelanggan umum tapi karena menggunakan sistem PO jadi harus kita berikan data spesifik. Oke, sudah. Kemudian kita input pelanggannya siapa ya. Agus simpan. Jadi sistemnya adalah PO ya. Kemudian dia pembayarannya kan tergantung ya, pembayarannya atau apakah tunai atau DP atau seperti itu ya. Transfer boleh ya. Kalau ditransfer tinggal klik ini. Klik A yang ini. Kemudian kalau ke transfer jadi tentukan dia transfer ke bank mana. Kan seperti itu. Oke, jadi anggaplah ini masih kredit, sistem kreditnya. Oke, simpan. Oke, sudah. Kemudian bisa cetak ya. Pesanan jual. Nah, seperti ini ya. Oke, sudah. Sekarang kita coba masuk ke laporan penjualan dan pesanan penjualan ya. Nah, ini kita pakai yang September karena sekarang ya kita bikin ya.
Nah, kan tampil seperti ini ya. Pesanan penjualan di yang rekap ya. Jadi dijelaskan, ditampilkan di sini adalah nomor transaksi, tanggal transaksi tersebut, departemennya apa, kode pelanggannya siapa, jumlah item transaksikan, kemudian ada subtotal, potongan persen ya, dalam persentase ada pajak, biaya lain-lain dan total akhir. Di sini ada jumlah total keseluruhan ya, total item, total jumlah terima, subtotal, potongan pajak dan biaya total akhir. Nah, ini untuk kertas dicetaknya adalah kertas A4. Jika mau disimpan atau diekspor dalam bentuk file, tinggal klik ini ekspor dokumen. Ya, tentukan PDF atau Excel. Kalau misalnya dijadikan PDF, tinggal klik ini dan oke. Kemudian tentukan filenya di mana. Itu yang rekap. Kalau yang detail ya sama seperti laporan-laporan di pembelian, ada detailnya adalah dia menampilkan transaksinya apa ya, isi di dalam transaksinya akan ditampilkan ya seperti ini. Nomor transaksi, tanggal, departemen, kode pelanggan, kemudian transaksi di dalam nomor transaksi ini apa, ada itemnya apa ya, dijelaskan di sini. Kemudian ada potongan untuk transaksi ini. Di sini juga ada potongan per item ya. Kalau misalnya di item tersebut diberikan potongan akan nampil di sini ya. Kemudian filterisasi juga ada di sini berdasarkan pelanggan juga bisa ya. Kalau misalnya banyak terdapat pesanan berarti di sini kan pasti banyak ada ya. Kemudian kita lanjut di laporan penjualan. Yang kedua, sama ya, di laporan penjualan di sini terdapat beberapa jenis macam laporan penjualan. Yang pertama laporan penjualan rekap, kemudian detail penjualan harian, laporan jual per pelanggan detail, laporan jual per pelanggan rekap, laporan jual per sales detail, dan laporan jual per sales rekap. Sama di sebelah kiri juga ada filterisasi ya, filterisasi berdasarkan periode, tanggal ya, ada berdasarkan transaksi, nomor transaksi, berdasarkan pelanggan, berdasarkan sales 1, sales 2, sales 3. Kemudian ada gudang, ada user ya, user yang melakukan transaksi. Di sini saya contohkan filterisasinya periode dari Januari ya sampai September hari ini. Oke, kita coba. Yang pertama laporan penjualan rekap. Nah, laporan penjualan rekap. Nah, isinya seperti ini, ada nomor transaksi, tanggal transaksi, departemen, kode pelanggan ya, jumlah item, subtotal, potongan, pajak, biaya lain-lain, total akhir, bayar tunai, bayar kredit ya. Seperti ini. Kemudian di bagian bawah sama ya, ada jumlah keseluruhannya, jumlah item ya, jumlah item transaksi, total, subtotal, potongan, pajak. Ini adalah potongan di seluruh ya, untuk potongan seluruh transaksi, pajak, biaya lain-lain, total akhir ya, bayar tunai dan bayar kredit. Kemudian kita coba di laporan penjualan detail ya. Ini saya coba yang Januari saja. Nah, untuk yang detail, laporan penjualan detail yang dijelaskan ditampilkan adalah nomor transaksi, tanggal transaksi, departemen, kode pelanggan, nama pelanggan, alamat. Kemudian di dalam transaksi tersebut barang apa aja yang ditransaksikan ya juga dijelaskan ya. Di sini ada kode item, nama item, jumlah, satuan, harga, potongan per item, total ya. Kemudian ada potongan per transaksi, ada pajak, biaya, dan total akhir ya. Nah, seperti ini. Di bagian bawah juga ya, terlihat jumlah item keseluruhan, jumlah keseluruhan item yang transaksi ya, subtotal, potongan, pajak, biaya lain-lain, dan total akhir. Nah, sama untuk data ini jika misalnya mau disimpan tinggal diekspornya, ekspor dalam bentuk PDF atau Excel ya, TF boleh ya. Ini adalah untuk format kertas A4 ya.
dicetak di printer besar. Kemudian misal kalau kita contohkan berdasarkan kalau filterisasinya adalah berdasarkan nomor transaksi ya. Oke. Nah ini ya, kita contohkan ini, pilih, kemudian cetak. Tanggalnya nggak sesuai. Tanggalnya ini saya buat di sini misalnya, cetak. Nah maka akan muncul transaksi tersebut ya. Ya hanya transaksi tersebut yang ditampilkan seperti ini. Oke, selanjutnya penjualan harian. Seperti apa laporan penjualan harian? Nah, laporan penjualan harian ditampilkan adalah per tanggal ya. Misalnya tanggal 1 transaksinya sekian ya, total transaksi, jumlah transaksi ya. Jumlah bayar kredit, jumlah bayar kartu kredit, kartu debitnya gitu. Nah, seperti ini ya. Untuk totalnya, total ya, total apa namanya? Ini ya, total transaksi ya. Jumlah bayar ya, seperti ini. Ini untuk laporan penjualan harian ya. Kalau misalnya kita tampilkan per hari, pada contoh nih, ini tanggal, misalnya tanggal 10 ya, tanggal 10 Januari. Tanggal 10 Januari, tanggal 10, cetak. Nah, jadi 1 per tanggal 10 saja yang ditampilkan, seperti ini. Jadi tanggal 10 Januari terdapat sekian jumlah transaksi ya. Total transaksi sekian, nominalnya ya. Kemudian kita lanjut laporan jual per pelanggan detail. Berarti dia akan menampilkan per pelanggan dan detail ya. Nah, seperti ini. Ini karena umum ya, pelanggannya umum. Kalau misalnya spesifik lebih kelihatan nanti. Yang ditampilkan adalah nomor transaksi, tanggal, total transaksi, jumlah bayar tunai, jumlah bayar kredit, jumlah bayar kartu debit, kartu kredit ya. Nah, di sini ada pelanggan dan ini adalah transaksi untuk pelanggan tersebut nih. Dan di total ya. Seperti ini. Kemudian yang rekap berarti per pelanggan saja yang ditampilkan ya. Jumlah transaksi, total transaksi ya. Total bayar, total kartu debit ya, kartu kreditnya seperti ini. Kemudian ada laporan jual per sales detail. Oke, kita coba. Nah, jadi ini diperuntukkan misalnya kalau kita menggunakan ada marketing ya, sales ya. Ada sales yang membawa pelanggan ke toko kita. Jadi ada komisi per sales jadinya. So, kan seperti itu. Jadi maka akan muncul di sini salesnya siapa dan transaksinya berapa. Transaksi pelanggan dari sales tersebut seperti itu. Sama ya, detail dan rekap. Nah, seperti ini ya. Oke. Untuk laporan penjualan ya seperti itu ya. Di laporan penjualannya kita tutup. Kemudian kita lanjut. Di sini ada laporan retur penjualan ya. Retur penjualan itu adalah retur itu mengembalikan ya, kalau pelanggan sudah beli barang ke kita dan dia mengembalikan, berarti itu ada retur. Jadi sejauh ini belum ada yang model mengaktifkan retur penjualan ya. Tergantung jadi kebijakan masing-masing toko. Jadi di sini saya contohkan apa saja yang ditampilkan di dalam retur penjualan ya, sama ya. Retur penjualan di sini terbagi menjadi 2 jenis, rekap dan detail ya. Sama untuk filterisasi di sebelah kiri juga ada berdasarkan periode, nomor transaksi, pelanggan, sales, kemudian ada gudang, ada user ya. Untuk rekap
pertama rekap yang ditampilkan adalah berdasarkan nomor transaksi ya. Di sini nomor transaksi, tanggal, departemen, kode pelanggan, jumlah item, subtotal, potongan, pajak, biaya lain-lain, total akhir, dan bayar tunai ya. Kemudian ada potongan kredit. Nah, di sini kosong karena tidak ada yang melakukan retur. Kemudian yang detail juga sama ya. Dia akan menampilkan item apa yang di retur ya. Sama ya, ada nomor transaksi, tanggal, departemen, kode pelanggan, nama pelanggan, kemudian item apa yang di retur ya, per transaksi tersebut nih. Seperti ini ya. Oke. Selanjutnya laporan penjualan per item. Nah, untuk laporan penjualan item disediakan 6 jenis ya. Ada laporan jual per item, laporan jual per item per jenis, laporan per item per merek, kemudian laporan jual per item per pelanggan, laporan jual per item per sales, dan laporan penjualan sales per supplier. Kemudian di sebelah kiri ada filterisasi dari berdasarkan item, berdasarkan periode ya, di filter berdasarkan periode, pelanggan, sales, jenis, merek, kemudian tipe barang dagangannya ya. Kemudian di sini ada diurutkan berdasarkan apa kan gitu. Saya contohkan di sini berdasarkan nama item saja. Kemudian ini saya Januari ya, saya ambil data Januari. Nah, oke, kita contohkan pertama laporan jual per item. Nah, di sini terlihat yang ditampilkan adalah kode item, nama item, jenis, merek, jumlah, dan satuan, kemudian total harga. Oke, kita contohkan satu item aja ya, atau beberapa item. Misalnya ini anggap dari ini ya, ini oke. Kemudian ini oke, jadi dari item 0009 sampai item 0020 ya. Kemudian oke, kita cetak. Nah, jadi item yang kodenya tadi adalah dari 0009 sampai 00020 ya. Jadi seperti ini yang ditampilkan, kode item, nama item, jenis, merek, jumlah, satuan, total harga, dan total transaksinya ya, total penjualannya ya. Oke, seperti itu. Kemudian kalau misalnya per merek, ini kita hapus. Ini ya, kita merek bisa cek di sini. Misalnya Baygon, cetak. Nah, jadi merek Baygon ya, merek Baygon akan ditampilkan ya. Berapa jumlah penjualan Baygon? Jadi merek Baygon akan ditampilkan, semua item merek Baygon akan ditampilkan seperti ini. Kemudian kita coba kita coba yang laporan jual per item dan per jenis. Jenis itu ini ya. Kalau misalnya tidak difilter, maka dia akan muncul semua dan di total per jenis seperti itu ya. Misalnya nih jenis aksesoris, jadi yang termasuk jenis aksesoris adalah item ini, total transaksinya sekian. Ya, kode item, nama item, jenis, jumlah, total harganya nih. Seperti itu ya. Jadi kita bisa juga seperti tadi, kita bisa isi misalnya kita filter ATK saja ya, cetak. Jadi yang nampil adalah ATK saja, item ATK ya. Nah, seperti ini ya. Oke, kemudian per merek ya. Per merek, laporan jual per item per merek. Jadi item akan muncul berdasarkan mereknya, seperti itu. Misalnya film ini cetak, tidak ada.
seperti ini ya, hemapiton. Jadi item hemapiton, merek hemapiton akan ditampilkan. Kemudian penjualan per item per pelanggan. Karena pelanggan di sini cuma ada umum ya. Kita coba saja. Jadi sama seperti tadi ya. Di sini adalah umum jadinya ya. Umum dan apa saja transaksinya. Kan seperti itu. Oke. Ada item apa aja yang ditransaksikan oleh pelanggan si umum tersebut. Ya. Kemudian per sales sama ya seperti tadi ya. Karena tidak ada berdasarkan sales ya, makanya kosong ya. Kalau ada baru muncul ya. Jadi sales A, suppliernya apa, kan seperti itu. Daftar penjualan per item per sales per supplier seperti itu nih. Jadi di sini adalah sales transaksi yang dibawa oleh sales ini, kemudian dari supplier apa barang tersebut akan ditampilkan. Oke, seperti itu ya untuk laporan jual per item. Kemudian kita lanjut di laporan retur jual per item. Sama retur ada 4 jenis retur jual per item, retur jual per item per jenis, retur jual per item per pelanggan, kemudian retur jual per item per sales. Sama di sebelah kiri ada filterisasi berdasarkan item, periode, pelanggan, sales, jenis dan tipe barang. Kemudian di sini diurutkan berdasarkan jumlah atau nama ya. Maka yang ditampilkan adalah kode item ya, nama item, jenis, jumlah satuan dan total harga. Kemudian di sini adalah total seluruh transaksi. Kemudian retur jual per item dan per jenis. Nah, di sini ada jenis. Jadi di bawah headernya ini ada jenis. Jadi berdasarkan jenis apa misalnya barang tersebut maka akan ditotal per jenis ya. Jenis, kemudian ini total jenisnya, total seluruhnya seperti itu. Oke, close. Kemudian per pelanggan juga sama ya, pelanggan dan total pelanggan. Kemudian per sales. Nah, seperti itu ya. Oke, lanjut selanjutnya di laporan penjualan per supplier ya. Nah, di sini disediakan 2 jenis laporan. Laporan jual per supplier dan laporan jual per supplier global. Nah, seperti itu ya. Di sebelah kiri ada filterisasi periode, supplier dan jenis ya, jenis barang. Kemudian ada urut berdasarkan kode item, nama item, jenis dan jumlah. Saya pilih nama item aja biar mudah. Kemudian ini saya cari yang Januari ya. Oke, cetak. Nah, ini akan muncul kode supplier, kode item, nama, jenis dan satuan, jumlah satuan ya, total harga. Di sini nggak muncul karena kan di item tersebut tidak ada supplier ya. Kenapa itu nggak muncul? Misalnya ini ya, kita edit, kemudian di lain-lain. Nah, item ini tidak di set supplier siapa yang membawa ya, seperti itu ya. Makanya di laporan penjualan per item tidak muncul. Untuk memunculkan itu ini harus di set, tapi dengan catatan kalau misalnya ada barang yang dibawa satu atau lebih supplier membawa barang yang sama, itu yang akan membingungkan. Kecuali satu supplier, satu barang, baru bisa langsung kita setting di sini ya. Oke, kita contohkan saja tadi penjualannya adalah penjualan itu buah pita ya. Oke, saya contohkan item buah pita ya, buah pita.
Kita kembali masuk ke laporan penjualan per supplier. Kemudian pilih cetak. Nah, akan muncul seperti ini. Suppliernya, kemudian itemnya yang ditransaksikan ya, selama periode yang dipilih ya. Periode ini terjual sekian ya, sekian, totalnya sekian. Nah, seperti itu. Sama juga dengan global. Nah, ya. Jadi yang ditampilkan yang global adalah semua supplier, kode item, nama ya, kemudian totalnya seperti itu ya. Untuk jenis juga bisa ya, jenis itemnya apa, misalnya ATK gitu. Dengan catatan seperti awal tadi, kalau misalnya satu supplier membawa satu item, jadi teman-teman bisa langsung setting itemnya di sini. Ya, misalnya barang ini langsung dibawa oleh supplier ini misalnya. Ini ya. Ini adalah gambar ya. Maka akan laporan supplier akan muncul ya, akan ada data di sini. Oke, kita lanjut laporan penjualan per wilayah pelanggan. Nah, apalagi ini ya. Di sini ada jenis laporan penjualan rekap per wilayah, detail per wilayah ya. Kemudian penjualan rekap per sub wilayah. Kemudian ada laporan detail per sub wilayah. Nah, ini lebih lengkap lagi nih. Jadi itu akan muncul jika di pelanggan kemudian ada wilayah. Ini kita ada di set ya. Ini kita setting kode wilayahnya apa. Misalnya ini kalau wilayah ini akan sangat berguna untuk si sales ya. Wilayah misalnya Denpasar Timur, Denpasar Barat. Jadi ini akan sangat berguna ya. Penjualan di Denpasar sekian, seperti itu ya. Ya. Oke. Isinya ya seperti ini, wilayah, nama wilayah, total transaksi ya, tunai, kredit ya. Detailnya juga sama. Ya. Ada pelanggan juga ya. Kalau detail per wilayah detailnya dicantumkan pelanggan. Oke, selanjutnya laporan komisi sales. Nah, sama juga soalnya seperti ini ya. Di sini ada laporan komisi sales rekap dan detailnya. Ini akan menampilkan total sales ya. Teman-teman harus setting salesnya terlebih dahulu ya. Masuk ke master data, daftar sales, kemudian salesnya siapa, misalnya Agung. Kemudian di sini adalah persentase komisinya, misalnya total faktur 5% atau 2% ya. Simpan. Oke, jadi di penjualan, setiap penjualan harus ada kita mengisi sales ya. Coba kita ini edit. Nah, saya contohkan, coba yang besar aja, nominalnya besar. Nah, ini ya. Edit. Nah, di sini ada sales. Jadi ini kita isi, jadi simpan. Oke. Kemudian kita coba masuk laporan tadi komisi sales. Nah, ini akan muncul ya. Sales siapa aja yang ada ya. Nih, kita pilih, kemudian cetak. Nah, seperti ini penjualan sekian ya, dapat komisinya ya. Selama periode ini sales Agung ini mendapatkan komisi sekian, seperti itu. Kemudian detailnya, kita lihat detailnya. Nah, detailnya adalah penjualan transaksi ini ya. Dari transaksi ini dia mendapatkan komisi sekian ya, lebih detail seperti ini. Jika menampilkan untuk sales ya. Kemudian laporan
pembayaran dengan kartu bayar. Nah, kita coba ini, dan di sini ada pembayaran rekap dan detail ya. Nah, di sini ada kartu debit BCA dan BNI sekian ya, dari periode ini ya. Periode ini terdapat transaksi menggunakan kartu debit ini dengan transaksi sekian seperti itu. Kemudian detailnya akan muncul transaksinya ya. Kartu debit BCA transaksinya ini, transaksi nominalnya sekian seperti itu ya. Nah, seperti ini ya, Mandiri ya. Oke. Kemudian di sini ada disediakan grafik ya. Grafik penjualan item terbaik, kemudian penjualan harian, bulanan, dan kedatangan pelanggan. Oke. Kemudian tentukan periodenya. Di sini ada grafik terbaik ya, item terbaik. Nah, kemudian jumlah itemnya apa jumlah yang kita set terbaik itu berapa, misalnya 10 atau 5 ya, 5 item untuk semua jenis item ini seperti itu. Kemudian periodenya ini ya, periodenya kita tentukan. Nah, di sini saya contohkan 5 item, yang 5 item terbaik. Grafik penjualan per item. Yang warna ini adalah apa nih? Nah, yang warna oranye adalah Aqua Mini. Kemudian warna biru Ice Cube ya, seperti ini ya. Kemudian kalau misalnya kita set di sini 10, jadi yang muncul adalah 10 item yang teratas ya. Penjualan item terbaik ya, seperti itu. Grafiknya seperti ini. Kemudian kita coba yang grafik penjualan harian. Nah, periodenya kita hanya bisa memilih per bulan ya. Kemudian cetak. Nah, akan seperti ini muncul ya. Ini adalah grafik penjualan ya. Jadi total penjualan harian. Ini kan total grafik di sini adalah ini tanggal ya. Ini adalah nominal ya. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 31 setiap bulannya. Jadi per tanggal grafiknya seperti ini ya. Grafik garis. Kemudian ada grafik penjualan bulanan. Nah, ini akan direkap per bulan ya. Nah, seperti ini Januari, Februari, Maret sampai Desember. Selama tahun di 2024 seperti itu. Penjualan bulan Januari sekian. Ini nominal ya. Oke, seperti itu. Kemudian ada grafik kedatangan pelanggan. Di sini kita bisa cek misalnya selama 1 bulan Januari, kita bisa cek pelanggannya. Nah, seperti ini. Tanggal 1 sampai tanggal ini adalah jam kedatangan ya. Jam kedatangan ini 1 sampai jam 24, berarti 1 hari ya. Ini adalah jumlah pelanggan ya. Di jam 19 total terakhir sekian, total tertinggi sekian ya, untuk di bulan Januari. Jadi dia menghitung selama 1 bulan di bulan Januari dijumlah per jam ya, per jam, berdasarkan jam, setiap jam 7 sekian, tanggal 1 sampai tanggal 31 itu jam 8 pagi terdapat 400 pelanggan seperti itu. Kemudian kalau misalnya 12 bulan, ini adalah tanggal, ini tanggal 1 bulan dan ada 1 hari ya. Misalnya tanggal 10. Kita cetak. Nah, seperti ini. Tanggal 10 di bulan Januari. Nah, jam sekian ya, seperti itu. Di laporan penjualan seperti tadi ya,
Ada laporan pesanan penjualan, laporan penjualan sampai ke grafik ya. Oke, semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton. Bye.